Bab 321 Perjanjian Pertukaran. Selama 3 bulan ia habiskan untuk menggambar jimat. Selain berlatih sutra api kera merah, Simu juga tekun menekuni teknik kultivasi lainnya. Di dekat rumah yang dibeli Simu, terdapat sebuah bukit kecil yang biasanya sepi. Ia datang ke sana setiap pagi untuk berlatih formasi penyerap matahari, dan pada malam hari, setiap kali bulan terlihat, ia akan berlatih formasi menelan bulan. Ia tidak lagi menggambar jimat di siang hari, melainkan mengasingkan diri ke gua bawah tanahnya, mengaktifkan formasi api yang cukup, dan terus memahami serta mengolah sutra api kera merah tingkat ke-9. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, hampir setengah tahun telah berlalu. Malam harinya, di puncak bukit, Simu duduk bersila, tubuhnya berada dalam formasi menelan bulan, bayangan samar bulan purnama tampak di belakang kepalanya. Sinar bulan memancar dari langit, menyatu dengan bayangan itu. Setelah waktu yang tak dapat ditentukan, Simu sedikit bergerak, dan bayangan di belakang kepalanya pun menghilang. Ia membuka matanya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Kristal-kristal cahaya bulan yang memadat di benaknya telah membesar secara signifikan, hampir seukuran kepalan tangan bayi. Simu menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata kembali. Seberkas kekuatan magis menembus benaknya dan menyentuh kristal bulan. Dengan sekali hentakan, kristal itu pecah, berubah menjadi bulan purnama. Seketika, aliran kekuatan magis murni mengalir ke tubuhnya. Sebuah nebula muncul di atas kepala Simu, 3 pola bintang berkilauan terang, sementara bintang keempat tetap redup. Seiring kekuatan magis terus mengalir, nebula itu tiba-tiba mulai berputar, dan bintang keempat perlahan-lahan semakin terang. Dengan dengungan, nebula itu melonjak, dan setelah mencapai kondisi setengah terang, bintang keempat akhirnya berhenti bersinar terang. Simu membuka matanya, raut wajah bercampur gembira dan khawatir. Meskipun kultivasi spiritualnya telah meningkat pesat berkat bulan pengubah kristal, ia masih membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk menjadi penyihir bintang 4. Pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba muncul di belakang Simu. Kabut menghilang, menampakkan Yan Luo, berbalut baju zirah perak, tiba-tiba muncul di seberang dunia. Yan Luo. Mata Simu berbinar gembira saat melihat Yan Luo. Baju zirah Yan Luo tampak berbeda dari sebelumnya, lingkaran pola aneh muncul di atasnya. Beberapa taji tulang tajam telah tumbuh dari bantalan bahu di kedua sisinya, ujungnya memancarkan gelombang petir. Kekuatan Yan Luo tampaknya telah meningkat pesat sejak kemunculan terakhirnya, dan api jiwa di matanya telah meredup menjadi ungu hampir gelap. Nah, sekarang kau akhirnya mulai terlihat seperti dirimu sendiri, Yan Luo mengamati, sebuah suara yang menyenangkan bergema di benak Simu. Ekspresi Simu membeku mendengarnya. Kecepatan kultivasinya mungkin tampak berlebihan bagi orang biasa, tetapi bagi Yan Luo, itu bukan apa-apa. Ia mendesah pelan dan bertanya, apakah kau di sini untuk meminjam sesuatu lagi? Pinjamkan aku tongkatmu, Yan Luo mengangguk, api jiwanya menyala. Tanpa basa-basi lagi, Simu mengambil tongkat besi meteorit dari punggungnya dan menyerahkannya kepada Yan Luo. Yan Luo mengayunkan tongkat pendeknya, menoleh ke arah Simu, dan bertanya, tidak ada pengisian energi spiritual. Aku terjebak di kota ini sekarang. Aku hanya bisa menggambar jimat untuk mendapatkan batu spiritual. Itu hampir tidak cukup untuk kultivasiku sendiri,
Jadi bagaimana aku bisa punya batu spiritual tambahan untuk mengisi energi spiritual tongkatku? Kata Simu sambil memutar matanya. Jangan mengomel. Beri aku 5.000 batu spiritual dulu. Yan Luo mengabaikannya dan mengulurkan tangannya kepada Simu. Kau mau B? Atu spiritual, terserah. Kenapa tidak ditukar? Tanya Simu sambil menyilangkan tangan. Apa yang kau inginkan? Tanya Yan Luo. Bunga hijau yang terakhir itu. Bagaimana kalau begini saja? Kita buat perjanjian pertukaran, satu bunga hijau untuk 5.000 batu spiritual. Bagaimana? Kata Simu tanpa ragu. Yan Luo terdiam sejenak, seolah mempertimbangkannya. 10.000 batu spiritual untuk satu bunga. Yan Luo mulai menawar. Setuju, kata Simu tanpa ragu, kilatan licik di matanya. Bunga hijau itu jelas bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual. Dia pasti tidak akan kehilangan kesempatan ini. Yan Luo mengangguk, kabut hitam memancar dari tubuhnya saat ia bersiap untuk kembali ke dunia lain. Pada saat itu, ia tiba-tiba berhenti, tatapannya tertuju pada Simu, sedikit kebingungan. Ada apa? Tanya Simu. Yan Luo mendekat, mengitari Simu, akhirnya mengendusnya. Ada apa? Tanya Simu, mengerutkan kening. Sepertinya kau memiliki aura kematian yang kuat. Apa kau mengalami sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Tanya Yan Luo. Simu terkejut, lalu sebuah kilasan inspirasi menyambarnya. Oh, aku hampir lupa. Pasti ini dia. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah kerangka putih muncul di hadapannya, mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Itu adalah mayat dari gua bawah tanah. Tatapan Yan Luo tertuju pada mayat itu, api jiwanya menyala. Ia mengangkat tangannya, kilatan cahaya abu-abu memancar, mengangkat kerangka putih itu dan menariknya ke arahnya. Yan Luo memeriksa kerangka itu dengan saksama, api jiwanya semakin terang, dan ia tampak gembira. Baru-baru ini aku menemukan ini. Tulang-tulangnya agak istimewa dan mungkin berguna untukmu. Kalau kau suka, itu milikmu, kata Simu. Yan Luo tidak menjawab. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas api ungu, yang melesat ke kepala mayat itu. Rongga mata mayat yang kosong itu berkilat cepat, dan sekumpulan api jiwa muncul, tetapi warnanya biru kebiruan. Tubuh mayat itu bergetar saat api jiwa menyala. Setelah beberapa saat, kepalanya melihat sekeliling dengan linglung, lalu ia menggerakkan tangan dan kakinya dengan kaku, dengan sendi-sendi yang mengeluarkan suara berderak. Kemudian, aura unik makhluk mayat hidup muncul dari kerangka putih itu dan terus berkembang. Setelah beberapa saat, aura itu stabil di tingkat alam bawaan tengah dan akhir dan berhenti berubah. Simu menatap semua yang ada di depannya dengan takjub. Hanya dengan lambaian tangannya, ia mengubah kerangka itu menjadi makhluk mayat hidup, dan kekuatannya bisa mencapai tahap bawaan. Sungguh mengerikan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kerangka itu sendiri? Simu berpikir. Kerangka putih itu melirik sekeliling, dan sesaat kemudian, tatapannya jatuh pada Yan Luo. Api jiwa biru berkelebat di matanya, dan tatapan intim muncul di matanya. Kerangka putih itu setengah berlutut di tanah, menundukkan kepalanya ke arah Yan Luo, dan mengeluarkan suara berdengung. Tuan, bangun, mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku. Baiklah, aku perlu memberimu nama, kata Yan Luo. Api jiwa di matanya melonjak, seolah-olah ia sedang berpikir. Yan Luo berpikir sejenak, tetapi tampaknya tidak tahu apa namanya,
jadi ia berbalik untuk melihat Simu yang berdiri di sampingnya. Karena dia milikmu, lebih baik kau memberinya nama. Simu melambaikan tangannya. Tuan, aku punya nama. Aku, Wu Ye. Suara kerangka itu terdengar samar, tetapi jelas maksudnya. Baiklah, kau akan menjadi Wu Ye. Yan Luo mengangguk. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, membuat ruang hampa beriak bagai riak. Ia melangkah masuk, dan kerangka itu mengikutinya. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan bunga-bunga itu dalam beberapa hari. Siapkan batu-batu roh. Suara Yan Luo bergema di benak Simu sebelum riak ruang hampa menghilang. Simu tersenyum tipis. Dengan bunga hijau ini, kekuatan sihirnya akan segera mencapai 4 bintang. Sedangkan untuk batu-batu roh, ia masih memiliki beberapa. Sekarang setelah ia setuju dengan Yan Luo, ia hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan jimat-jimat itu dan kemudian menukarnya. Ia khawatir Yan Luo akan mengabaikannya, tetapi sekarang karena Yan Luo memiliki permintaan, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Dengan pikiran ini, sosok Simu melesat dan terbang menuju kediamannya. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Di alam mayat hidup, sebuah gunung hitam raksasa menjulang tinggi, angin gelap nan menakutkan menderu, memancarkan teriakan menyeramkan. Di tengah gunung, di lereng yang landai, 2 pasukan mayat hidup bertempur. Satu pasukan sebagian besar terdiri dari kerangka, sementara yang lain sebagian besar terdiri dari mayat-mayat yang membusuk, dengan jumlah yang hampir sama. Memimpin pasukan kerangka itu adalah seorang prajurit kerangka putih yang menjulang tinggi, matanya berkilau dengan api jiwa biru tua. Di tangannya, ia menghunus pedang besar berwarna putih yang hampir seukuran tubuhnya. Prajurit kerangka putih itu sangat kuat, dan setiap ayunan pedangnya membangkitkan selubung bayangan putih, membelah 1 atau 2 makhluk mayat hidup yang mendekat menjadi 2. Dipimpin oleh prajurit kerangka putih, pasukan kerangka itu perlahan-lahan menguasai keadaan. Namun, prajurit kerangka putih itu tampak teralihkan dari pertempuran yang sedang berlangsung, sering kali melirik ke atas. Di udara, sesosok ramping beradu dengan seekor anjing mayat hitam raksasa, yang menghunus tongkat pendek. Sosok ramping ini adalah Yan Luo. 6 bulan telah berlalu, dan tubuhnya telah mengalami perubahan lebih lanjut. Sepasang sayap lebar bertulang tumbuh dari punggungnya, dengan selaput transparan di dalamnya. Saat sayapnya mengepak, tubuhnya melesat di udara dengan kelincahan yang luar biasa. Seekor anjing mayat hitam, dengan 2 tanduk tebal meruncing seperti tanduk kambing, menjulang tinggi di atas tubuhnya, mencapai 6 hingga 8 meter. Matanya bersinar dengan api ungu tua, dan di bawahnya, awan udara kelabu mengangkat tubuhnya dan membubung tinggi. Auranya luar biasa kuat, bahkan melampaui Yan Luo. Api ungu tua berkobar dari mata anjing mayat hitam itu, dan dengan satu lompatan, tubuhnya yang besar melompat ke arah Yan Luo. Yan Luo tiba-tiba berhenti, tak bergerak, tanpa berusaha menghindar. Anjing mayat hitam itu bersukacita, cahaya hitam pekat memancar dari salah satu kaki depannya yang besar saat ia meraih Yan Luo. Dengan suara mendesis keras, cahaya hitam itu menyatu menjadi bayangan tangan hitam besar, yang tiba-tiba menggenggam. Pada saat itu, tongkat hitam di tangan Yan Luo bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Tiba-tiba, suara seperti auman binatang buas memancar dari permukaannya.
Hamparan cahaya hitam yang luas muncul, menyatu menjadi bayangan hitam pekat yang menghantam telapak tangan raksasa yang jatuh. Dengan suara "bang" yang menggema, telapak tangan hitam raksasa itu hancur berkeping-keping, dan bayangan tongkat hitam itu melanjutkan momentumnya. Menghantam anjing mayat hitam itu. Ekspresi teror melintas di wajah anjing mayat hitam itu, kedua tanduknya yang melengkung bersinar hitam saat ia menyerbu ke arah bayangan tongkat itu. Krek, tanduk anjing mayat hitam itu hancur saat bayangan tongkat itu menghantam tengkoraknya. Kepala anjing mayat itu langsung meledak seperti semangka busuk. Tubuh besar anjing mayat hitam itu jatuh seperti meteorit, menghantam legiun mayat membusuk di bawahnya. Bab 322, Peningkatan Kekuatan yang Luar Biasa. 2 bulan kemudian, di dekat genangan air yang luas, Yan Luo dan seekor ular tulang emas raksasa berdiri berhadapan, berjarak 100 kaki. Api jiwa di mata Yan Luo kini bersinar ungu tua yang khas, berkobar dengan kelincahan yang gemilang. Aura yang terpancar dari ular tulang itu jauh melampaui Yan Luo, seolah mendekati alam surgawi. Ini adalah Raja Ular Tulang Emas, makhluk kerangka terkuat di alam mayat hidup. Namun, menghadapi Yan Luo, Raja Ular Tulang Emas tiba-tiba tampak ketakutan. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, ekornya yang besar menyapu tanah di belakangnya. Kemanapun ekornya bergerak, batu-batu besar seukuran gunung kecil pecah dan beterbangan kemana-mana. Dibandingkan dengan tubuh besar Raja Ular Tulang Emas, Yan Luo jauh lebih kecil. Ia hanya berdiri di kejauhan, tak bergerak. Pasukan kerangka Yan Luo berdiri di kejauhan, tampak padat di antara pegunungan, tetapi tak satu pun dari mereka yang mendekat. Memimpin mereka adalah kerangka putih raksasa, tak lain adalah Wu Ye, yang sebelumnya diperoleh Yan Luo dari Simu. Waktu terus berlalu, dan Raja Ular Tulang Emas akhirnya kehabisan kesabaran. Dengan raungan pelan, tubuh besarnya melesat ke atas, menerjang Yan Luo. Sebelum mencapai Yan Luo, Raja Ular Tulang membuka rahangnya, melepaskan seberkas cahaya keemasan yang tebal. Dengan suara "cici" yang menggema, ruang di sekitarnya terdistorsi dan melengkung kemanapun sinar keemasan itu lewat. Melihat ini, Yan Luo membentangkan sayap tulangnya dan terbang ke langit. Namun, tubuh Raja Ular Tulang sangat fleksibel, lehernya melentur dan berputar dengan kelincahan yang luar biasa. Dengan satu putaran yang mudah, sinar keemasan itu dengan mudah mengubah arahnya. Upaya Yan Luo untuk menghindar terlambat, sinar keemasan itu mengenainya tepat, membuat tubuhnya jatuh ke kejauhan seperti daun yang tertiup angin. Mata Raja Ular Tulang Emas berkobar dengan api jiwa, tampaknya terpana oleh keberhasilan serangannya. Namun, tubuh besarnya bergerak dengan kecepatan angin, mengejar Yan Luo dan membuka rahangnya untuk melahapnya bulat-bulat. Pada saat itu, Yan Luo, yang sedang berguling-guling, tiba-tiba memancarkan cahaya abu-abu, dan tiba-tiba stabil. Tongkat pendek di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dan ia mengangkat lengannya, lalu mengayunkannya dengan ganas. Tongkat hitam itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir hitam, menembus mulut Raja Ular Tulang Emas dan keluar dari belakang kepalanya. Dengan suara "bang" yang menggelegar, sebuah lubang menganga menembus tengkorak Raja Ular Tulang Emas. Api jiwa di dalam tengkoraknya tertusuk oleh tongkat itu dan menghilang dengan suara "bang". Tubuh besar Raja Ular Tulang Emas runtuh, auranya memudar saat ia jatuh ke kolam di bawahnya.
Tubuh Yan Luo perlahan jatuh dari udara, retakan muncul di baju zirah tulang peraknya, dan auranya memudar, jelas ia telah menderita kerusakan parah. Ia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam melesat kembali, mendarat di tangannya. Itu adalah tongkat hitam. Di kejauhan, pasukan kerangka menyaksikan kemenangan Yan Luo, mengacungkan senjata mereka dan bersorak tanpa suara. Wu Ye, yang memimpin jalan, menari dengan energi yang luar biasa. Lebih dari setengah bulan kemudian, di padang pasir yang gelap, Yan Luo terlibat dalam pertukaran secepat kilat dengan kerangka ungu emas. Kerangka ungu emas itu menyerupai Yan Luo, tetapi mengenakan baju zirah yang indah dan di atas mahkota ungu emas yang bertabur permata warna-warni. Mata kerangka ungu emas itu bersinar dengan rona api jiwa berwarna perak, dan auranya membawa sedikit keagungan makhluk surgawi. Dia memegang trisula perak. Jika saja kerangka ungu emas ini dapat maju lebih jauh, dia akan mencapai alam Raja Kerangka. Dua sinar cahaya, satu putih dan satu ungu, melesat di udara, masing-masing secepat kilat. Mereka sesekali bertabrakan, memancarkan suara menggelegar seperti derak guntur. Dengan dentuman keras, kedua sosok itu tiba-tiba terpisah, masing-masing terlempar ke belakang. Kilatan cahaya abu-abu terpancar dari Yan Luo, menenangkan dirinya. Sirah perak di tubuhnya hancur di beberapa tempat, dan sebagian kecil sayap tulang di punggungnya hilang, meskipun lukanya halus. Namun, secara keseluruhan, Yan Luo tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Tak jauh dari sana, mata kerangka ungu emas itu berkilat api jiwa, tampak dipenuhi amarah. Trisula perak di tangannya patah menjadi dua, sirah dadanya hancur berkeping-keping seolah dihantam pukulan berat. Jika kau mampu, jangan mengandalkan senjatamu, lawan aku dengan pedang sungguhan. Seru kerangka ungu emas itu. Yan Luo, yang memegang cahaya hitam, mengabaikan tawaran kerangka ungu emas itu. Cahaya hitam itu tiba-tiba membesar, menyelimuti area dengan radius beberapa puluh kaki, menyelimuti kerangka ungu emas dan Yan Luo. Ekspresi kerangka ungu emas itu berubah, dan tepat saat ia hendak melompat keluar dari cahaya hitam, Yan Luo, dalam sekejap, telah menukik di depannya, menjatuhkan trisula hitam di tangannya dengan raungan. Siulan, serangkaian suara keras bergema dari cahaya hitam, sepadat tetesan air hujan. Cahaya hitam itu perlahan menghilang, dan pelindung tulang Yan Luo hancur berkeping-keping. Bagian trisula yang patah menembus perut bagian bawahnya, memperlihatkan sekilas bayangan dari belakang. Namun, kerangka ungu emas itu sudah tergeletak di tanah, kepalanya tertusuk tongkat hitam, terjepit di tanah. Yan Luo mencengkeram trisula di perutnya dan menariknya keluar dengan kuat. Gumpalan cahaya ungu beterbangan dari tubuh kerangka ungu emas itu, berhamburan di sekitarnya. Yan Luo membuka mulutnya dan melepaskan daya hisap, mengirimkan aliran cahaya ungu ke dalam mulutnya. Luka-luka Yan Luo sembuh dengan cepat, dan pelindung tulangnya yang hancur mulai memperbaiki dirinya sendiri seiring dengan penyembuhan luka-lukanya. Menyerap energi api jiwa kerangka ungu emas itu, luka-luka Yan Luo sembuh total, auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan pelindung tulangnya pulih sepenuhnya. Sayap-sayap tulang di punggungnya juga kembali ke bentuk aslinya, terbentang seperti meteor, membubung ke kejauhan, dan sesaat kemudian mendarat di lereng bukit. Kerangka tulang putih Wu Ye, memimpin pasukan mayat hidup, sudah menunggu di sana dan bergegas menyambut mereka. Ayo pergi.
Yan Luo melambaikan tangannya dan menuju ke suatu arah. Tuan, kita telah berkelana dan membunuh selama ini, namun kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Kerangka Wu Ye kini mengenakan baju zirah tulang emas, dan pedang besar di tangannya dihiasi garis-garis emas, membuatnya tampak jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat menyesuaikan diri, ucapannya menjadi jauh lebih lancar. Pergi dan ambil sesuatu milikku, kata Yan Luo dengan tenang, lalu, tanpa basa-basi lagi, ia mulai melangkah maju. Kota Rikang, di puncak bukit yang sunyi. Cahaya bulan mengalir deras seperti air, menerangi tanah. Simu duduk bersila di puncak, tetesan cahaya bulan jatuh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Cair berdiri bosan di atas batu di dekatnya, menganggukkan kepala, tampak mengantuk. Di atas kepala Simu, sebuah nebula berkelap-kelip, 5 bintang berkilau terang, memancarkan gelombang energi magis yang kuat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan 2 sinar cahaya dingin menyambar. Simu berdiri, merapal mantra. Awan api merah tua, berukuran lebih dari 3 meter, muncul di udara, menyelimuti gunung kecil lain tak jauh darinya. Suhu di sekitarnya meningkat tajam, menjadi sangat panas. Sebuah nebula berkelebat di belakang kepala Simu, dan cahaya bintang redup meledak, menyatu dengan awan gelap. Awan api bergulung kencang. Diikuti kilatan cahaya merah. Batu-batu besar, berukuran sekitar 30 cm, dilalap api, menghujani dari awan, menghantam gunung kecil itu. Gemuruh teredam bergema terus-menerus, dan puing-puing bercampur api beterbangan kemana-mana. Sesaat kemudian, awan gelap menghilang, dan gunung kecil itu hancur terbelah 2, dengan api berkobar dan asap hitam mengepul. Wow, kekuatan yang dahsyat. Hujan meteor ini memang sihir api tingkat tinggi. Sepertinya kau hampir menguasainya, puji Cair, yang sudah sadar. Wajah Simu menunjukkan sedikit kepuasan. Setelah periode waktu ini, dibantu oleh jurus menelan bulan dan bunga hijau Yan Luo, teknik kondensasi jiwanya telah berkembang pesat, mencapai puncak tingkat ke-14 dan hanya selangkah lagi dari mencapai tingkat ke-15 kesempurnaan agung. Pusaran mana di dantiannya, seperti halnya di istana Qi-nya, secara bertahap semakin padat dan kaya. Dikombinasikan dengan kepekaan elemen apinya yang kini mendekati tingkat ke-6, ia kini mampu mempelajari teknik api tingkat lanjut. Hujan meteor, ini adalah teknik api tingkat tinggi yang dijelaskan dalam Sutra Elemen Api, dan kekuatannya sungguh luar biasa ketika dilepaskan. Simu memejamkan mata sejenak untuk mengatur napas. Setelah membukanya, ia melambaikan tangannya, dan puluhan jimat muncul di hadapannya. Matanya sedikit menyipit, cahaya terang memancar dari pupilnya. Kehampaan beriak sedikit, dan puluhan rantai tak terlihat terbang keluar dari tubuh Simu, terhubung dengan jimat-jimat tersebut. Detik berikutnya, seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata, jimat-jimat menari-nari di langit, memancarkan keindahan bunga-bunga surgawi. Tatapan Simu terfokus, lalu ia menunjuk. Jimat-jimat beterbangan dari langit, terbang menuju gunung yang lapisannya telah terkikis, melekat erat padanya. Gemuruh. Puluhan jimat tiba-tiba aktif secara bersamaan, menyelimuti seluruh gunung dalam lingkaran cahaya magis yang menyilaukan sebelum meledak dahsyat. Dengan suara dentuman yang menggelegar, lumpur dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah, dan udara bergemuruh dengan hembusan angin. Sebagian besar gunung,
yang dulunya setinggi puluhan kaki, telah lenyap, dan tanah di sekitarnya semakin hangus. Angin berkekuatan badai menerjang mereka. Pakaian Simo berdesir tertiup angin kencang, tetapi raut wajah gembira terpancar darinya. Dengan kemajuannya dalam teknik kondensasi jiwa, kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat. Ia kini telah mengolah Tongtian Yuling Jue hingga tingkat kelima, yang mampu menghasilkan 32 rantai pengendali jiwa. Dia baru saja menguasai teknik menggunakan rantai pengendali jiwa untuk mengendalikan serangan jimat. Jimat yang baru saja dilepaskan Simo masih tingkat dasar. Jika diganti dengan jimat tingkat menengah, 32 jimat yang meledak secara bersamaan dalam satu serangan akan terlalu berat bahkan untuk ditangani oleh makhluk bumi tingkat menengah. Lebih lanjut, jika beberapa jimat tingkat tinggi dicampur, bahkan makhluk bumi tingkat akhir pun akan terluka parah jika tidak siap. Situ, kau berisik sekali. Meskipun kau telah memasang penghalang di sekitar gunung, tidak ada jaminan seseorang tidak akan menyadarinya. Fajar hampir tiba, jadi kita harus pergi dari sini. Saat itu, Cair terbang entah dari mana, mendarat di bahunya, dan berbicara setelah melihat sekeliling. Simo mengangguk, lalu dengan sekejap tubuhnya, ia menuruni gunung dan segera kembali ke kediamannya. Bab 323, Komisi Tuan Kota. Sesaat kemudian, Simo memasuki halaman dan menuju salah satu ruangan, yang merupakan ruang jimatnya. Situ, kita sudah berada di kota ini selama lebih dari setahun. Membosankan sekali berada di sini seharian. Dengan kekuatanmu saat ini, apa kau yakin bisa kabur jika bertemu Aokui? Cair mengeluh. Tidak, dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bisa melawan kultivator Earth Rank tingkat menengah biasa, tapi kultivator Earth Rank tingkat akhir itu berisiko. Lagi pula, Aokui kan ketua klan, jadi dia pasti punya jurus-jurus mematikan. Aku tidak yakin bisa kabur, kata Simo. Seandainya saja Bos Yanluo mau membantu, kata Cair. Jangan terlalu dipikirkan. Tetap waspada dan beritahu aku jika terjadi sesuatu, kata Simo, sambil terus berjalan menuju ruang jimat. Lalu berapa lama kita harus tinggal di sini? Tanya Cair dengan lesu. Penguasa kota pasti sudah memberitahu para pemimpin barbar tentang situasi di luar kota Rikang, atau merancang solusi lain. Bangsa barbar tidak akan pernah membiarkan situasi ini berlanjut. Begitu kabar menyebar, suku iblis lain akan menyusul, yang akan menjadi bencana bagi bangsa barbar, kata Simo. Bagus, aku akan pergi kalau begitu, kata Cair, mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Simo membuka pintu ruang jimat dan masuk. Permintaan Yanluo akan batu roh semakin meningkat akhir-akhir ini. Dia kemungkinan akan kembali untuk mengambilnya lagi dalam beberapa hari, jadi dia perlu bersiap sebelumnya. Namun, hal ini telah mengumpulkan cukup banyak bunga hijau aneh di cincin penyimpanannya. 2 hari kemudian di sore hari, Simo meninggalkan kediamannya dan menuju ke toko Ailamu, pemilik toko beralis tebal itu. Berjalan menyusuri jalan, Simo mengamati kerumunan di sekitarnya, alisnya sedikit berkerut. Banyak orang di jalan tampak aneh, tergesa-gesa berkumpul di tempat-tempat ramai seperti restoran, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Situ, kenapa orang-orang di kota ini tampak agak aneh hari ini? Cair juga menyadari ada yang tidak beres. Memang agak aneh, Simo mengangguk. Ia sudah sampai di toko Ailamu, yang terbuat dari batu hitam raksasa.
Aku akan menjual jimatnya dulu. Kau tanya saja ke sana kemari dan cari tahu apa yang terjadi, kata Simu setelah ragu sejenak. Serahkan saja padaku, Cair setuju, mengepakkan sayapnya dan terbang. Simu melangkah masuk ke toko. Ailamu berdiri di belakang meja kasir, dan ada beberapa pelanggan lain yang sedang melihat-lihat. Rekan Taois, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Ailamu memperhatikan Simu begitu ia masuk. Kilatan kegembiraan melintas di matanya, tetapi sikapnya tetap datar. Aku perlu membeli material binatang iblis dalam jumlah besar. Apakah ada diskon? Kata Simu. Tidak masalah. Silakan pergi ke paviliun elegan untuk berdiskusi lebih lanjut. Ailamu mengangguk, meninggalkan asisten toko untuk mengurus urusannya, dan berjalan masuk bersama Simu. Keduanya memasuki aula samping. Ailamu melambaikan lengan bajunya, dan dinding aula diterangi cahaya putih, menciptakan penghalang putih. Rekan Taoismu, silakan duduk. Ekspresi Ailamu berubah. Itu hanyalah kata-kata sandi yang dipertukarkan di antara keduanya, untuk mencegah orang lain mengetahui identitas Simu. Sama-sama, ini bagianmu kali ini. Simu mengeluarkan setumpuk jimat dan menyerahkannya kepada Ailamu. Wajah Ailamu berseri-seri, dan ia segera mengambilnya. Ia menghitungnya, dan kegembiraannya semakin dalam. Kali ini, ada lebih banyak jimat tingkat tinggi daripada sebelumnya. Jimat tingkat tinggi jauh lebih mahal daripada jimat tingkat menengah, dan ketersediaannya sangat terbatas, sehingga menghasilkan margin keuntungan yang tinggi dan signifikan baginya. Rekan Taoismu, kau telah bekerja keras. Kali ini, ada cukup banyak jimat tingkat tinggi. Menurut harga yang kita sepakati, totalnya adalah 21.000 batu roh, kata Ailamu. Simu sudah menghitungnya dan mengangguk. Rekan Taoismu, mohon tunggu sebentar. Ailamu berjalan keluar dan segera kembali, membawa tas kain kecil, yang diserahkannya kepada Simu. Simu mengamati tas itu dengan indera spiritualnya dan menemukan setumpuk kecil batu roh kelas menengah di dalamnya, dengan jumlah yang pas. Ia menyimpan tas itu, melambaikan tangan kepada Ailamu, dan hendak keluar. Ngomong-ngomong, suasana di kota agak aneh hari ini. Semua orang sepertinya terburu-buru. Apakah penjaga toko tahu apa yang terjadi? Simu berhenti sejenak dan bertanya. Oh, rekan Taoismu, apakah kau belum mendengarnya? Ailamu tampak sedikit terkejut. Apa yang kau dengar? Aku telah berlatih menyendiri beberapa hari terakhir ini dan hampir tidak pernah keluar, kata Simu. Tidak heran. Sebenarnya, ada rumor yang beredar di kota hari ini bahwa Aokui, yang telah bercokol di luar kota selama lebih dari setahun, telah pergi beberapa hari yang lalu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui, kata penjaga toko. Apakah kau serius? Simu terkejut. Saya tidak berani gegabah menilai apakah ini benar atau tidak. Namun, kabarnya penguasa kota Yukan telah mengirim orang keluar kota untuk mencari, dan sepertinya Aokui tidak ditemukan, kata penjaga toko. Itu kabar baik. Wajah Simu berseri-seri gembira mendengar ini. Apakah rekan Daoismu juga berencana meninggalkan kota? Ailamu memperhatikan ekspresi Simu dan bertanya. Memang, saya sudah lama di sini, sudah waktunya untuk pergi. Simu mengangguk. Kalau begitu, rekan Daoismu, hati-hati. Jika kau melewati kota Rikang lagi, jangan lupa untuk datang menemuiku, sahabat lamamu. Kata Ailamu dengan sedikit penyesalan.
Simu jelas tinggal di sini karena pengepungan Aokui. Kalau tidak, dengan keahliannya membuat jimat, dia mungkin tidak akan tinggal di kota kecil ini begitu lama. Jika Simu pergi, bisnisnya akan hancur. Namun, dia telah meraup untung besar selama periode ini. Alasan ia bisa menetap di kota ini dan mengembangkan bisnisnya adalah karena ia orang yang puas. Haha, kalau aku punya kesempatan kembali ke kota Rikang, aku pasti akan mengunjungi penjaga toko Ai. Kita mungkin bisa bekerja sama, kata Simu sambil tersenyum. Ia mengobrol dengan Ai beberapa saat lagi sebelum bergegas meninggalkan toko. Situ, aku dengar kabar baik. Coba tebak, Chaier, yang baru saja meninggalkan toko, berteriak, hinggap di bahunya. Aku juga dengar, Aokui sudah pergi, kan? Kata Simu. Petik 2, benar. Banyak orang yang terjebak di kota ini membentuk kelompok, berharap bisa pergi bersama. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar juga? Kita sudah lama terjebak di sini, sungguh membosankan, kata Chaier bersemangat. Wajah Simu tampak termenung. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Mari kita berhati-hati. Apakah Aokui benar-benar sudah pergi masih belum diketahui. Mari kita selidiki dulu." Setelah itu, ia menuju Tianwu Baoxuan. Tianwu Baoxuan berpengetahuan luas dan mungkin tahu lebih banyak tentang situasi di luar kota. Saat Simu sedang berbicara dengan Ailamu di Tianwu Baoxuan, Tianwu Baoxuan juga menyambut dua tamu istimewa. Di aula samping toko, beberapa orang duduk, terbagi menjadi tuan rumah dan tamu. Seorang tetua tinggi berjubah hijau dengan sepasang alis putih terangkat ke udara duduk di kursi utama. Penjaga toko Si, yang sebelumnya menyapa Simu, berdiri dengan hormat di belakangnya. Tetua berjubah hijau itu memancarkan aura agung dan tenang, tak diragukan lagi aura seorang makhluk tingkat bumi. Dua orang duduk di kursi sebelah kiri. Salah satunya, seorang pria parubaya berwibawa mengenakan mahkota ungu emas, tak lain adalah Yukan, penguasa kota Rikang. Di samping Yukan duduk seorang wanita muda cantik bergaun abu-abu. Dia adalah Ha Pangyu, pemimpin cabang kota Rikang dari Sekte Mingyue. Haha, saya sangat tersanjung Tuan Yu dan pemimpin Pang telah berkenan mengunjungi toko kami, kata tetua berjubah hijau itu. Penatua Wu, Anda terlalu sopan. Kami datang ke sini untuk mengobrol, pertama-tama untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Kepergian Aokui yang tiba-tiba dari luar kota pasti ulah kamar dagang Anda, kan? Yukan berkata dengan mata berbinar. Tuan kota Yukan, Anda terlalu baik. Kamar dagang Tianwu kami hanyalah kamar dagang biasa di benua Xie, yang bergerak di bidang perdagangan. Bagaimana mungkin kami memiliki kekuatan sebesar itu? Kata tetua berjubah hijau dengan tenang. Yukan tersenyum, tetapi tidak membahasnya lebih lanjut. Dengan ekspresi serius, ia melanjutkan. Mengenai masalah lainnya, setelah banyak pertimbangan, saya hanya bisa meminta bantuan kamar dagang Tianwu. Tuan Kota Yu, silakan bicara. Tetua berjubah hijau dan penjaga toko Si bertukar pandang. Saya ingin mempercayakan kamar dagang Tianwu untuk mengirimkan barang ke kota Changsu dan menyerahkannya kepada Tuan Kota Changsu, kata Yukan. Kota Changsu, apakah itu kota barbar besar yang berjarak sekitar 20.000 mil di sebelah barat sini? Tanya tetua berjubah hijau. Benar, Yukan mengangguk. Meskipun Aokui sudah pergi, setahu saya,
dia mengirim iblis tingkat bumi lain dari klannya untuk mengendalikan binatang iblis di luar kota. Meninggalkan kota sekarang tidak aman, kata tetua berjubah hijau setelah ragu sejenak. Tuan Wu terlalu rendah hati. Dengan reputasi kamar dagang Tian Wu, Anda hanya perlu menunjukkan papan nama Anda, dan hanya sedikit orang di benua Xie yang berani menentang Anda. Lagi pula, setiap kesalahan pasti ada pelakunya, dan kecil kemungkinan Ao Kui akan menyinggung kamar dagang Tian Wu Anda karena masalah ini, kata Yukan. Tetua berjubah hijau itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap Yukan dengan tenang. Soal hadiahnya, Tuan Wu, yakinlah, saya pasti akan memuaskan Anda, lanjut Yukan. Bolehkah saya bertanya, Tuan Yu, apa yang Anda bawa? Tanya tetua berjubah hijau setelah ragu sejenak. Ini daftar barangnya. Mohon periksa, Tuan Wu, kata Yukan. Dengan kilatan cahaya hijau di tangannya, ia mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada tetua berjubah hijau. Tetua berjubah hijau menerimanya, dan sedikit indera spiritualnya menembusnya. Alis putihnya sedikit terangkat, seolah ia tersentuh. Baiklah, kamar dagang Tian Wuku akan menangani masalah ini. Tetua berjubah hijau itu berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku serahkan pada tetua Wu. Ngomong-ngomong, rekan Daois Pang Yu juga punya beberapa barang untuk dikirim ke daratan, dan aku ingin menitipkannya pada kamar dagang Anda juga, kata Yu Ken, menoleh ke Pang Yu di sampingnya. Memang, tapi aku punya barang yang relatif kecil untuk dikirim ke kota kecil dekat kota Changsu. Ini daftar barang dan biaya pengawalannya. Mohon periksa, Tetua Wu. Pang Yu juga mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada tetua berjubah hijau. Bab 324 Pendaftaran. Tetua berjubah hijau mengambil slip giok dari Pang Yu, mengamatinya sebentar dengan indera spiritualnya, lalu meletakkannya dan mengangguk. Karena ini hanya perjalanan sampingan, tentu saja ia tidak keberatan dibayar 2 kali untuk satu hal. Lagi pula, Pang Yu tidak banyak mengangkut barang, jadi imbalannya cukup tinggi. Kalau begitu, saya serahkan semuanya kepada tetua Wu. Barang-barang itu akan membutuhkan beberapa hari untuk dipersiapkan. Kita akan berangkat sekitar 10 hari lagi. Setelah itu, saya serahkan semuanya kepada Anda, kata Yu Ken sambil membungkuk. Ia dan Pang Yu segera berpamitan, hanya menyisakan tetua berjubah hijau dan penjaga toko Si di ruang tamu. Lihatlah daftar ini juga, persiapkan dalam beberapa hari ke depan. Tetua berjubah hijau menyerahkan 2 slip giok itu kepada penjaga toko Si. Penjaga toko Si menerimanya, memeriksanya sebentar, dan berkata dengan cemberut. Tetua Wu, barang-barang yang dipercayakan Pang Yu kepada Anda baik-baik saja, tetapi sumber daya yang dipercayakan kepada Anda oleh Tuan Kota Yu Ken sangat berharga. Kata penjaga toko Si, jika ada yang ingin kau katakan, silakan bicara langsung, kata tetua berjubah hijau itu. Setahu saya tidak khawatir tentang tempat lain dalam perjalanan dari kota Rikang ke kota Changsu, tetapi kita akan melewati pegunungan Heming di wilayah Dongyin. Itu wilayah suku bangau bersayap yang ganas, dan ada banyak monster terbang ganas yang mengintai di dekatnya, sering memangsa karavan yang lewat, sehingga menyulitkan pertahanan. Pasukan kita di kota Rikang terbatas, dan saya khawatir, kata penjaga toko Si dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, setahu saya, kamar dagang baru-baru ini memindahkan seorang tetua tamu dari kota terdekat,
seorang penyihir bulan baru. Saya akan melaporkan hal ini ke kantor pusat nanti dan meminta agar beliau diundang untuk mengawasi pengawalan ini. Juga, umumkan di kota tentang perekrutan 40 prajurit totem bawaan atau penyihir tingkat bintang. Hadiahnya besar, dan jika pengawalan ini berhasil, masing-masing akan menerima hadiah 1000 batu roh, kata tetua berjubah hijau kepada penjaga Tokoshi. Baik, penjaga Tokoshi segera setuju. Kalau begitu, saya serahkan urusan ini kepada Anda. Persiapkan dengan matang dan pastikan semuanya berjalan lancar. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk, berdiri, dan berjalan masuk lebih dalam ke ruang tamu. Penjaga Tokoshi merenung sejenak, lalu berjalan ke meja di sisi ruangan. Ia membuka gulungan kertas nasi dengan satu tangan, mengambil kuas, dan mulai menulis dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, ia berhenti, bertepuk tangan, dan meneriakkan sesuatu ke arah pintu. Seorang pria berjubah biru mendorong pintu dan masuk. Pasang pengumuman ini di luar istana tuan kota dan siapkan stan untuk menerima pendaftaran, kata penjaga toko sambil menyerahkan kertas nasi. Baik, kata pria berjubah biru itu, mengambil kertas nasi dan berbalik untuk pergi. Tunggu, panggil penjaga toko lagi. Ada instruksi lebih lanjut, penjaga toko. Jika jumlah pendaftar melebihi 40, kami akan tetap menerima pendaftaran. Kami juga akan mengumumkan kompetisi kecil dalam 3 hari. Penjaga Tokoshi terdiam sejenak sebelum berkata demikian. Pria berjubah biru itu setuju dan berbalik untuk pergi. Penjaga Tokoshi bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan merenung. Saat itu, terdengar langkah kaki, dan seorang pelayan dari Tianwu Baoxuan masuk. Manajer Si, ada seorang pria di luar yang menyebut dirinya Musi dan ingin bertemu Anda. Kata pelayan itu, Musi. Pikiran manajer itu berubah, dan sosok Simu tiba-tiba muncul di benaknya. Silakan undang saya ke aula samping untuk minum teh dan beritahu saya bahwa saya akan ke sana nanti. Manajer Si berdiri dan berjalan keluar. Di aula samping Tianwu Baoxuan, Simu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ada beberapa piring camilan di meja kopi, dan Cair sedang makan dengan gembira saat itu. Simu menatap tatapan Cair yang tak berperasaan dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki, dan pintu aula samping didorong terbuka, dan manajer Si masuk. Haha, rekan Daoismu, saya merasa terhormat mengunjungi toko kami. Manajer Si membungkuk dari kejauhan. Manajer Si, Anda terlalu sopan. Sudah lama tidak bertemu. Simu membalas sapaannya, merasa agak bingung. Orang ini tampak agak terlalu antusias terhadapnya, sangat berbeda dari terakhir kali dia datang. Rekan Daoismu, tidak perlu curiga. Kamar dagang Tianwu kami memperlakukan mereka yang memiliki kemampuan dan bakat dengan sangat sopan. Rekan Daoismu adalah ahli jimat yang langka. Bahkan tetua Wu dari biara ini memuji jimat tingkat tinggi yang ia sempurnakan. Saya bersikap kasar kepada Anda terakhir kali, kata manajer Si. Wajah Simu sedikit berubah, lalu kembali normal. Namun, ia diam-diam merasa khawatir dengan kemampuan pengumpulan intelijen kamar dagang Tianwu yang begitu luas. Manajer Si, Anda terlalu baik. Saya hanya orang biasa. Bagaimana saya bisa tahu apapun tentang pemurnian jimat? Kata Simu, pikirannya berubah. Penjaga toko tersenyum tipis, tidak ingin membahas detailnya.
Ia duduk di kursi di sebelah Simu dan berkata, "Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini, rekan Daoismu. Apakah ini tentang Zhong Xiu itu lagi? Jika ya, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda lagi." "Tidak, aku datang untuk menanyakan hal lain. Seberapa banyak yang diketahui bisnismu tentang monster-monster di luar kota? Dan apakah Ao Kui benar-benar sudah pergi?" Simu mengangkat alis, matanya tetap tenang. "Jadi begitu. Nah, karena rumor di kota telah menyebar, Ao Kui telah meninggalkan kota Rikang dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tapi sebelum pergi, dia memanggil sesama anggota peringkat bumi untuk memimpin monster-monster di luar kota. Meskipun monster-monster di luar kota sudah relatif tersebar sekarang, meninggalkan kota masih memiliki beberapa risiko," kata penjaga toko si sambil terkekeh. Simu merasa lega ketika mendengar bahwa Ao Kui benar-benar telah pergi. Dengan kepergian Ao Kui, dia tidak akan terlalu khawatir tentang monster-monster peringkat bumi lainnya di luar kota, selama mereka tidak berada di tahap peringkat bumi akhir. "Terima kasih, penjaga toko Si, karena telah memberitahuku. Kira-kira berapa batu roh yang dibutuhkan untuk informasi ini?" tanya Simu. "Berita ini tidak terlalu berharga. Berita ini akan menyebar ke seluruh kota sebentar lagi, jadi tidak perlu membayar." Penjaga toko Si terkekeh. "Kalau begitu, terima kasih banyak, penjaga toko Si. Saya ada urusan lain, jadi saya pamit dulu." Simu membungkuk, berdiri, dan hendak pergi. Cair segera berhenti bicara, terbang, dan mendarat di bahu Simu. "Rekan Taoismu, tolong tetap di sini," kata penjaga toko Si dengan kilatan mata. "Apa lagi yang kau inginkan, penjaga toko Si?" Simu berhenti dan menoleh menatapnya. "Haha, bukan masalah besar. Rekan Taoismu juga seharusnya ingin meninggalkan kota Rikang, kan?" kata penjaga toko Si. "Itulah yang kupikirkan." Simu mengangguk. Saat ini di luar kota tidak aman. Meskipun rekan Taoismu kuat, tidak ada jaminan dia tidak akan bertemu monster, kata penjaga toko Si. "Penjaga toko Si, tolong bicara terus terang," kata Simu. "Sekitar 10 hari lagi, kamar dagang kita akan mengangkut sejumlah perbekalan ke bagian barat benua. Kita perlu mengumpulkan sekelompok pengawal untuk menemani kita. Jika saudaramu tertarik, Anda bisa pergi ke istana penguasa kota untuk melihatnya," kata penjaga toko Si. "Kemana kamar dagang Anda akan pergi?" tanya Simu. "Kota Changsu," kata penjaga toko Si. Mata Simu sedikit berkedip. Ia set. Ikit teringat nama itu, sebuah kota barbar besar yang telah menembus jauh ke benua Xie. Dari sini ke kota Changsu, paling lama akan memakan waktu 2 bulan, dan setiap pengawal pendamping akan dibayar 1000 batu roh. Haha, aku yakin rekan Daoismu tidak peduli dengan beberapa batu roh ini, tapi kalau kau ikut karavan, tentu akan jauh lebih aman, kata penjaga toko Si. Baiklah, aku akan mengingatnya. Simu mengangguk dan bergegas keluar bersama Cair. Situ, apa kau berencana bergabung dengan pengawal mereka? Tanya Cair setelah meninggalkan Tianwu Baoxuan. Ayo kita lihat dulu, kata Simu, sambil menuju ke kediaman tuan kota. Sesaat kemudian, di luar kediaman tuan kota. Wow, banyak sekali orangnya. Seru Cair dari kejauhan. Simu melihat ke arah Cair dan melihat sebuah pengumuman tergantung tinggi di tengah papan pengumuman, dikelilingi oleh kerumunan.
Saat Simo berjalan menuju kerumunan, tatapannya sedikit terfokus, dan ia memperhatikan isi pengumuman itu. Tianwu Baoxuan sedang merekrut master bawaan dan penyihir tingkat bintang. 2 bulan, hadiah 1000 batu roh. Teriak seseorang di antara kerumunan dengan penuh semangat. Cek-cek, hadiah yang luar biasa. Tianwu Baoxuan sungguh luar biasa. Banyak kultivator biasa bergumam pelan. Jenderal utama penguasa kota, Ling Tu, juga ikut, dan Tianwu Baoxuan juga telah mengirim seorang tetua tingkat bulan. Bukankah itu hanya mengantarkan sejumlah barang? Untuk apa repot-repot seperti ini? Untuk apa repot-repot? Dengan mereka berdua di sini, bukankah mengantarkan barang akan jauh lebih mudah? Lagi pula, monster-monster di luar kota belum semuanya pergi. Denganmu, bagaimana kau bisa meninggalkan kota Rikang dengan aman? Saudara Zhao, itu masuk akal. Dan kau bisa mendapatkan 1000 batu roh. Mengapa kita tidak mendaftar saja? Karena persyaratan tingkat kultivasi, mereka yang memenuhi persyaratan di meja pendaftaran mengundang banyak tatapan iri. Simo terdiam sejenak di antara kerumunan, keputusannya telah bulat. Seperti yang dikatakan penjaga toko Si, karena ia berencana meninggalkan kota dan menuju ke barat, akan lebih aman bepergian bersama kamar dagang Tianwu daripada sendirian. Kota Changsu adalah kota barbar besar di jalur barat, dan jika ia bepergian sendirian, ia akan melewatinya, jadi akan lebih praktis. Simo memikirkan hal ini sambil menuju konter pendaftaran di dekatnya. Sudah ada kerumunan orang di sana. Seorang pria berjubah biru berteriak. Siapa cepat dia dapat. Hei, hei, aku bicara padamu. Jangan berdesak-desakan. Daftar satu persatu. Semua orang punya kesempatan. Hanya 30 orang, kan? Bagaimana kita bisa mendapat kesempatan tanpa berdesakan? Tanya seseorang di antara kerumunan. Meskipun kami hanya merekrut 30 orang untuk misi pengawalan ini, kami sudah melihat begitu banyak pendaftar. Agar adil, kami akan mengadakan kompetisi kecil-kecilan di antara mereka yang telah mendaftar. Pemenangnya akan berpartisipasi. Kerumunan itu pun bersorak riuh. Kompetisi akan diadakan 3 hari lagi. Lokasinya akan diumumkan besok. Semuanya, kembali dan bersiap. 3 hari kemudian, kompetisi seleksi Tianwu Baoxuan telah dimulai, bertempat di tempat latihan bela diri di sebelah barat kota Rikang. Meskipun kompetisinya kecil, para pesertanya semuanya adalah prajurit tingkat Xiantian atau penyihir tingkat bintang, yang menarik banyak warga barbar biasa dari kota untuk menonton. Bab 325, Pengakuan. Simo, dengan cair di bahunya, berdiri di sudut lapangan latihan. Agar tidak menarik perhatian, ia menekan auranya. Bagi orang luar, ia tampak seperti seorang prajurit yang baru mencapai tahap Xiantian awal. Kecuali jika kesadaran spiritual lawan jauh melampaui dirinya sendiri, kekuatan sejati mereka mustahil untuk dideteksi. Kekuatan spiritual seorang praktisi seni bela diri dan sihir secara inheren lebih kuat daripada prajurit biasa. Dikombinasikan dengan kekuatan tambahan teknik kondensasi jiwa dan teknik pengendali roh surgawi, kekuatan spiritualnya saat ini jauh melampaui rata-rata prajurit tahap bumi awal. Meskipun masih sedikit lebih rendah daripada penyihir tahap bulan pada umumnya, itu masih sedikit lebih rendah. Meski begitu, sikap pemberontaknya yang tak terbantahkan menarik beberapa pandangan. Namun,
Setelah menyadari tingkat kultivasinya yang relatif rendah, banyak yang mengalihkan pandangan dengan jijik. Menjelang waktu yang ditentukan untuk kompetisi seleksi, para pendaftar mulai berdatangan. Mereka sebagian besar adalah prajurit Xiantian tahap menengah hingga akhir, bahkan ada beberapa penyihir tahap bintang yang hadir. Kompetisi dipimpin oleh penjaga toko Si dari Tianwu Baoxuan. Ia melirik ke langit, melangkah ke panggung di tengah lapangan latihan, terbatuk pelan, dan mengumumkan. Waktunya hampir habis. Tak perlu menunggu lagi. Saat itu, keributan tiba-tiba meletus di antara kerumunan saat seorang wanita bergegas memasuki lapangan latihan. Ia mengenakan pakaian oranye yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dengan sempurna. Wajahnya yang putih kini sedikit memerah. Di bawah alisnya, bagai daun willow yang memantulkan hijaunya pegunungan, terbentang sepasang mata berbentuk almond yang murni, bulu matanya bagai tirai, kecantikan yang diwarnai dengan aura gagah. Sebelum siapapun sempat tersadar, wanita itu dengan anggun menangkupkan tinjunya ke arah penjaga toko Si dan berkata, "Saya Leng Yuetong. Maaf saya agak terlambat, tapi saya rasa kita masih bisa datang." Penjaga toko Si meliriknya dan mengangguk, tetapi tanpa menjawab, ia mulai mengumumkan peraturan. Sebanyak 85 orang telah mendaftar untuk seleksi pengawalan, dan sampai sekarang, 78 orang telah tiba. Pemenangnya akan ditentukan dengan pengundian. Ada 40 pasangan angka di sini. Mereka yang mendapatkan angka yang sama akan berhadapan, dan pemenangnya akan berpartisipasi dalam misi pengawalan ini. Angka 39 dan 40 akan mendapatkan bye dan langsung maju. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan bergumam di antara mereka sendiri, tetapi tidak banyak perbedaan pendapat. Baiklah, sekarang, semuanya, ambil giliran dan mulai pengundian. Setelah itu, penjaga toko Si melambaikan tangannya, dan seorang pria berjubah biru muncul dari posisinya. Ia meletakkan sebuah kotak besi di tengah panggung, berisi setumpuk paket kertas tersegel. Simu, mengikuti kerumunan, mengulurkan tangan dan mengambil sebuah paket acak. Tepat saat ia hendak membukanya, ia mendengar suara cair. "Situ, aku kenal wanita itu," teriak cair, matanya terbelalak. "Ini tempat umum, diam," kata Simu. "Serius? Wanita itu, lihat dia. Dia yang mengedipkan mata padamu di jalan saat kita pertama kali tiba di kota," teriak Cair lagi, sambil menggesekkan sayapnya ke leher Simu. Simu mendongak dan melihat bahwa orang yang dibicarakan Cair tak lain adalah Leng Yuetong, yang datang terlambat. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Cair, tak kuasa menahan diri, terbang menghampiri Leng Yuetong. "Hei, cantik, apa kau masih mengenaliku?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Simu menamparkan kepalanya. "Apa yang kau lakukan, Situ? Apa yang kau lakukan?" teriak Cair kesal. Leng Yuetong baru saja terkejut melihat seekor burung beo warna-warni sedang berbicara dengannya ketika tiba-tiba ia melihat Simu muncul di sampingnya. Sudut mulutnya perlahan melengkung. "Kau..." Leng Yuetong terkejut, tetapi keterkejutannya diwarnai kegembiraan. "Ingat sekarang, kan? Ingatanku masih bagus. Meskipun kau memakai kerudung hari itu, aku masih mengenalimu. Kita berpisah hari itu, dan kita bertemu lagi hari ini. Ini takdir." Cair mengoceh tanpa henti. Petik 2.
Ini burung beo peliharaanmu, kan? Leng Yuetong menganggap omong kosong Keir lucu, mengira Simu telah melatihnya. Ia menoleh ke Simu dan berkata, binatang ini bicara omong kosong sepanjang hari. Kuharap kau memaafkanku jika aku menyinggungmu. Simu membungkuk kepada Leng Yuetong, menggendong Keir, dan pergi. Situ, Nona Leng sangat cantik, kenapa kau tidak tertarik padanya? Keir terus menggerutu bahkan saat Simu menyeretnya. Diam, tamparan lain mendarat di kepala Keir. Aduh, sakit. Bisakah kau lebih lembut? Kau benar-benar batu, teriak Keir frustrasi. Para pesaing di sekitarnya menatap curiga pada percakapan intim Simu yang tak terduga dengan Leng Yuetong. Kau tahu, hanya ada sedikit wanita barbar secantik Leng Yuetong di kota Rikang. Terlebih lagi, dilihat dari fluktuasi mana yang samar-samar terpancar darinya, dia adalah seorang penyihir tingkat bintang, tanda pasti rasa iri. Melihat ini, beberapa prajurit Xiantian tingkat akhir juga mencoba memulai percakapan dengan Leng Yuetong, tetapi disambut dengan ketidakpedulian yang dingin. Mereka semua merasa malu. Kemudian, melihat Simu, seorang bocah Xiantian tingkat awal, mereka dipenuhi kebencian. Bocah yang baru mencapai tahap Xiantian benar-benar ingin merebut wanitaku. Apa kau bosan hidup? Teriak seorang pria kekar, mengundang tawa dari kerumunan. Saudara Jia, dengan kekuatanmu, kau pasti akan memberi pelajaran pada bocah itu. Ya, bocah itu sombong. Aku kesal. Petik 2. Simu mengabaikan mereka, bahkan tanpa melirik mereka. Ia melangkah ke arah pria berjubah biru dan menyerahkan nomornya, sebuah langkah yang semakin mengobarkan amarah kerumunan. Tak lama kemudian, kompetisi dimulai. Sesuai aturan, kompetisi dimulai secara berurutan, dimulai dari nomor 1. Lapangan latihan yang kecil itu ramai, dengan beberapa orang yang terjatuh dari panggung. Penglihatan Cair sudah menunjukkan bahwa lawannya adalah Wu Changsheng, juga nomor 18. Namun, ketika gilirannya tiba, giliran pria kekar bernama Jia yang tadi. Simu mencibir dalam hati dan dengan tenang melangkah ke atas panggung. Pria bernama Jia melirik para pendukungnya di antara penonton, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian melompat ke atas panggung, membawa tongkat besar bertabur gigi serigala. Penonton pun bersorak-sorai. Pria bernama Jia adalah seorang petarung Xiantian tingkat akhir, yang hanya sedikit di antara mereka di kota Rikang. Sementara itu, Simu, yang menghadapinya, sama sekali tidak dikenal, dan kekuatannya hanya berada di tahap awal Xiantian. Semua orang menganggapnya bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Hanya Leng Yuetong yang menatap tajam ke arah panggung, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun ia baru saja mengalahkan lawannya dan berhasil mendapatkan kualifikasi pengawal, ia tampak tidak terlalu senang. Nak, aku beri kau kesempatan. Bersujudlah 3 kali di sini, dan aku tidak akan melumpuhkanmu. Kata pria bermarga Jia, menatap Simu dengan jijik. Kata-katanya mengundang tawa dari kerumunan di bawah. Sudah selesai? Tanya Simu santai, matanya mengamati tinju di tangan kanannya. Kau mencari kematian, teriak pria bermarga Jia, tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan langsung mengembang. Gada taring serigala di tangannya terbungkus bola cahaya hijau, dan ia menebas Simu dengan ganas. Kekuatan tekanan Xiantian akhir yang menyapu seluruh arena langsung menuju wajah Simu. Bang! So-so!
Kasihmu langsung hancur dan menghilang setelah disapu oleh bola cahaya hijau, hanya menyisakan bayangan. Wujud aslinya berubah menjadi sosok berwarna biru kehijauan. Secepat kilat, ia berputar di belakang pria bermarga Jia. Mengangkat lengannya, ia melancarkan pukulan tanpa henti, melepaskan gelombang kekuatan tak terlihat. Bang! Diikuti derak tulang. Ah! Teriak pria bermarga Jia, terbang melintasi arena seperti awan, mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Dadanya terasa sesak, darah mengucur dari mulutnya, ia sudah hampir mati. Seluruh tempat latihan menjadi sunyi, dan semua orang menatap Simu dengan ngeri yang tak terjelaskan. Simu tidak berkata apa-apa, melainkan menoleh ke penjaga toko Si dan membungkuk. Penjaga toko Si akhirnya menyadari apa yang terjadi dan mengumumkan bahwa Mu Si telah lolos. Melihat punggung Simu, penjaga toko Si terdiam sejenak. Ia kemudian memanggil pria berbaju biru itu, membisikkan beberapa patah kata, dan melanjutkan putaran kompetisi berikutnya. Situ, aku tahu kau akan menang. Memangnya dia siapa? Beraninya dia melakukan sesuatu di depanku. Dia ingin mati. KR terbang menghampiri dengan gembira ketika melihat Simu menang. Hei, Nona Leng, lihat, sudah kubilang jangan khawatir. Dibandingkan dengan Situ, orang itu seperti telur yang dibentur batu. KR berkata dengan bangga kepada seseorang yang tak jauh darinya. Simu tercengang. Ternyata Leng Yuetong lagi. Kakakmu sungguh luar biasa. Dia benar-benar orang yang nyata dan tak pernah menunjukkan sifat aslinya. Leng Yuetong melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Nona Leng, maafkan aku karena telah mengolok-olokmu, kata Simu dengan tenang. Nona Leng, kenapa kau memanggil Situ kakak? Bagaimana ini bisa dibiarkan? Katakan padaku, apa kau menyukai Situku? KR melihat Simu tak tergerak dan mengobarkan api amarah. Haha, burung ini benar-benar menarik. Kau bertanya padaku. Tentu saja aku menyukainya, tapi dia tidak menyukaiku. Apa yang bisa kulakukan? Kata Leng Yuetong dengan senyum tulus. Simu belum pernah dimaafkan seperti itu sebelumnya, dan wajahnya yang gelap sedikit memerah. Dia dengan kasar menarik Cair kembali, menjentikkan kepalanya, dan hendak pergi. Saudaramu, jangan malu. Aku selalu mengatakan apa adanya. Kalau aku menyukaimu, aku menyukaimu. Tak perlu malu. Leng Yuetong menatap Simu dengan mata bulatnya, masih tersenyum. Simu terdiam sesaat, tak tahu harus berkata apa. Aku merasakan keakraban saat melihatmu, saudaramu. Kau pasti bibrida manusia barbar. Aku merasakan aura yang mirip denganmu, kata Leng Yuetong terus terang. Simu sedikit tertegun mendengar ini, dan sebuah sosok langsung terlintas di benaknya, Feng Li. Di benua timur, menjadi bibrida manusia barbar sangatlah langka. Jika bibrida seperti itu diketahui orang lain, mereka tak akan punya tempat di suku manusia maupun barbar. Namun Leng Yuetong begitu berani membocorkan rahasia seperti itu kepada Simu di depan umum. Apa, Nona Leng? Kau bibrida manusia barbar? Tanya KR terkejut. Apa masalahnya? Apa kau begitu terkejut dengan ini? Bangsa barbar dan manusia telah menikah selama ratusan tahun, dan anak-anak yang lahir diakui. Lagi pula, bukankah Situmu juga sama? Leng Yuetong berkata dengan nada tidak setuju. Cek, jadi kau bukan bangsa barbar. Lalu kenapa kau berpakaian seperti ini? Cair berkata dengan santai,
Bagaimana mungkin aku bukan bangsa barbar? Aku bukan hanya bangsa barbar, aku juga manusia. Hanya saja aku lebih suka gaya barbar. Tidakkah menurutmu lebih mudah berinteraksi dengan bangsa barbar? Tanya Leng Yuetong. Nona Leng mungkin salah lihat. Mu memang bangsa barbar. Kau dan aku bukan jenis yang sama. Ayo kita berpisah. Simu berkata, meraih Cair dan berbalik untuk pergi, mengabaikan teriakan Cair. Menarik, gumam Leng Yuetong pada dirinya sendiri sambil memperhatikan sosok Simu Yang.